Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Raden Rakia Rageta dengan NIM 11026211049 dari Prodi Pendidikan Khusus kelas C Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep memahami ciri siswa berbakat, yang dimana video ini diunggah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pendidikan anak berbakat yang diampu oleh Ibu Dr. Hartini Nara, MSI. Tapi sebelum itu, apa saja ya yang perlu dipahami dari anak berbakat sehingga nantinya kita dapat memenuhi kebutuhan mereka? Bersumber dari United States Office of Education dan Renzulli dalam Tin Suharmini pada tahun 2009 mengatakan bahwa anak berbakat adalah anak yang diidentifikasi oleh ahli atau orang profesional bahwa ia memiliki kemampuan yang menonjol dan prestasi yang tinggi serta membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus yang terdiferensiasi agar dapat merealisasi kemampuannya. Dasar identifikasi anak dengan keberbakatan dapat terdiri dari kemampuan kognisi, kreativitas, kemampuan dalam tes kognisi seperti tes Woodcock-Johnson dan Stanford-Binet, kebiasaan dan afektif perilaku, serta hasil kemampuan pekerjaan yang telah dilakukan. Kemampuan yang dimiliki oleh anak dengan keberbakatan diantara lain dapat terdiri dari kemampuan akademik, kemampuan kreativitas, kemampuan seni rupa, kemampuan seni musik, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk anak berbakat sendiri, mereka cenderung memiliki sifat rasa ingin tahu yang tinggi, sensitif, memiliki rasa yang kuat, menikmati percakapan dengan pembahasan yang lebih luas dari rata-rata perbincangan yang dilakukan dengan teman sebaya, kreatif, memiliki ide baru dengan alasan yang mendasari hal tersebut, peka terhadap lingkungan sekitar, mampu untuk melakukan kegiatan belajar mandiri, kemampuan kognitif yang lebih dari anak sebaya pada umumnya, serta memiliki cara dan tahap tersendiri untuk belajar. Bakat yang dimiliki oleh anak dapat terkonsentrasikan dalam satu bidang, misal akademik, musik, atau kreativitas, sedangkan kemampuan lainnya dapat seperti kemampuan umum yang standar. Penting bagi orang tua dan pendidik untuk turut serta belajar dari perkembangan anak berbakat. Respon dan reaksi dari anak berbakat dapat memberikan peluang bagi lingkungan untuk menilai kebutuhan apa yang sesuai dengan kondisi anak. Lalu, sebagai bentuk respon memenuhi kebutuhan anak berbakat, yang dapat dilakukan adalah menyekolahkan anak di sekolah dengan praktik dan sistem khusus, seperti sekolah luar biasa, serta mengkondisikan anak untuk berada di ruang lingkup kelas dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dengan adanya ketentuan yang sesuai, dukungan emosi dan akademik, serta sumber daya dan stimulasi yang tepat, maka anak berbakat dapat mengembangkan kemampuannya lebih maksimal. Namun, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan anak berbakat mengalami underachievement, minat belajar dalam kelas yang berkurang hingga harus keluar dari sekolah. Dengan keberbakatan yang dimiliki oleh anak, tak jarang pula mereka mengalami rasa gelisah, dan dengan hal tersebut pun menimbulkan perasaan kurang percaya diri. Hal tersebut tidaklah jarang dirasakan oleh anak berbakat, di mana mereka sangatlah peka terhadap lingkungan sekitar. Sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk menyadari hal tersebut, dan mencari jalan keluar guna meminimalisir kemungkinan yang akan terpengaruh, seperti motivasi belajar anak. Maka dengan demikian, kita harus ingat bahwa tidak semua anak harus belajar hanya dari orang dewasa. Mereka, anak berbakat, dapat belajar dengan caranya sendiri. Kita harus dapat memberikan kesempatan agar mereka dapat menentukan pilihannya sendiri. Mereka perlu juga untuk mengetahui tentang diri mereka. Hal-hal tersebut dapat dilakukan dengan kita yang memberikan fasilitas dan pilihan bagi mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Nah, terdapat juga strategi motivasi untuk anak berbakat yang dapat kita lakukan, seperti mengajak anak untuk membahas terkait dengan pertanyaan yang cukup menantang atau berikan tugas yang jawabannya bersifat luas dan terbuka. Peka dan sadar terhadap apa yang anak berbakat minati, bentuk sebuah kelompok untuk anak-anak yang berbakat, dan memberikan instruksi yang berbeda, serta memberikan mereka sebuah tugas atau pertanyaan yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata.
Demikian penjelasan materi yang bisa disampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat memberikan dampak positif. Sekian dari saya, terima kasih.